Halo semua, selamat datang di channel Daniel Haukulai. Dan kali ini saya ingin berbagi tentang Adobe Photoshop, khususnya untuk pemula. Nah, pada tutorial ini saya menggunakan Adobe Photoshop 2020 ya. Tapi kalau kalian mau pakai CC 2019 juga nggak apa-apa, atau CS5 atau CS6 juga nggak apa-apa. Oke, nah kita aktifkan aja Adobe Photoshop. Pada latihan ini, untuk bisa menguasai fitur dasar Photoshop, kita akan belajar membuat wallpaper sederhana. Jadi, saya sudah memilih beberapa foto. Jadi, kalau kalian pengen foto-foto yang sama persis dengan yang saya demonstrasikan, nanti kalian bisa unduh di link. Saya kasih linknya, silahkan dipakai aja. Tapi kalau mau pakai foto yang lain atau foto sendiri juga nggak apa-apa. Kita klik Create New. Kemudian kita kasih nama wallpaper, terus nama belakang kalian. Nah, terus ini kebetulan sudah auto seperti itu ya, web most common. Tapi kalau kalian mau mencoba yang lain nggak apa-apa ya. Nanti untuk latihan ini saya mau pakai yang web most common. Kemudian ini semua dibiarin ikut default aja, klik OK. Nah, agar tampilan Photoshop kita bisa sama, kita samakan dulu workspace kita. Apa itu workspace? Workspace itu ya gampangnya meja kerja ya. Dan kita akan mulai membuat wallpaper ya. Kita coba file, place embedded. Place embedded. Place embedded itu maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya file seperti ini, ya. Nah kita punya file seperti ini. Tadi kita milihnya kan pakai file place embedded ya. Nah, terus kita klik. Maka file ini kalau nanti Photoshopnya kita save di komputer, ya. Nah, dan suatu saat kita kirim ke komputer lain, jadi program yang ini ya, nih, PSD ini. Kalau kita buka di komputer lain, maka foto ini akan menempel di file PSD tadi, yang ini ya. Tapi, kalau kita memilih file, place link, nah, jadi gambar itu, dia tidak akan muncul gambar ini, kecuali kalian menyertakan juga gambarnya dan menunjukkan linknya. Itu sangat merepotkan ya, nanti kalau kalian lupa menyertakan fotonya juga, nah itu bisa jadi masalah besar. Kita pakai aja place embedded, jadi kita klik place embedded untuk memasang foto yang kedua, yaitu yang ini, place. Nah, seperti ini ya. Setelah dipasang, kita bisa aktifkan ini, namanya move tool. Jadi kalau kita dekatkan kursor kita ke salah satu fitur gitu ya, misalnya move tool ini, akan terlihat bahwa gini cara kerjanya ya. Ada gambar di samping kiri atas itu ya. Cara kerjanya adalah seperti itu ya. Jadi kita bisa menggeser nah seperti ini ya. Untuk memulai membuat wallpaper, kita akan berangkat dari layer dulu ya, tools layer ya. Kita klik layers. Apa itu tools layers? Layers itu suatu tools yang bisa membantu kita menunjukkan posisi seluruh objek-objek kita ya. Jadi kalau misalnya di gambar ini terlihat bahwa si foto pria ada di atas ya, sedangkan si background ini ada di bawah ya. Jadi kalau misalnya ini posisinya saya tukar ya, jadi saya tarik si objek prianya itu di bawah ya, seperti ini ya. Nah, maka di gambar akan terlihat seperti ini ya. Sekarang prianya ketutupan ya. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke posisi semula, saya tarik ke atas, nah posisinya akan seperti ini. Fitur yang berikutnya yang mau saya kenalkan adalah eraser tool. Apa itu eraser tool? Eraser tool itu ini ya cara kerjanya. Nah, setelah diaktifkan, kita bisa menghilangkan objek yang kita mau. Di sini mangkoknya hilang ya. Nah, jadi di sini ada keterangan change pixel to the background color or makes them transparent, misalnya seperti itu ya. Jadi dengan adanya eraser tool ini, kita bisa memanipulasi gambar pixel yang ada di layer kita. Nah, kalau kita mau mengedit menggunakan eraser,
kita harus mengubah gambar yang mau kita edit menjadi mode pixel, seperti keterangan pada ini ya, pada eraser tool tadi ya, change pixel ya. Kalau kalian melihat ada simbol seperti ini pada layer kalian ya, ada semacam kotak ini ya. Ini artinya si objek sedang berada pada smart object seperti terlihat pada tulisan itu ya. Ya, smart object ya. Nah, kita tidak bisa mengedit sebuah objek dalam keadaan smart object ya. Kita harus mengubahnya menjadi mode pixel ya. Cara untuk mengubah mode smart object menjadi mode pixel, kita klik kanan, kita klik rasterize layer. Nah, jadi kalau kita perhatikan lagi, nah sekarang simbol seperti ini udah hilang ya, udah nggak ada ya. Jadi ini kita sudah bisa edit ya. Nah, jadi sudah nggak ada ya. Kalau yang ini tadi dia smart object ya. Smart object. Yang sini sudah bukan smart object lagi. Dan dengan demikian objek ini siap untuk diedit. Nah, agar kita tetap punya file aslinya yang ada di layer ini, maka saya sarankan kalian mengcopy layer ini ya. Kita bisa menggunakan ini ya. Ini namanya create new layer untuk membuat layer baru. Tapi kalau kita tarik objek ini ke bawah, nah sekarang dia sudah double ya. Sudah double sehingga kita punya dua objek. Melalui layer ini kita bisa membuatnya invisible ya, bagian yang sini. Backgroundnya juga. Nah, jadi kita bisa fokus pada bagian yang atas. Agar manajemen file kita bagus, kita namain dulu. Bagian background ini kita double klik di bagian nama. Kita ganti nama dengan background. Kita klik di sini, double klik lagi. Objek ori. Dan yang ini kita kasih nama objek apa ya, karena kita mau pakai eraser tool, kita pakai ada EET, eraser tool ya. Nah, sekarang kita akan coba eraser tool itu seperti apa. Kalau kita klik di sini ya, kalau kita Ctrl plus, nah kita bisa lihat eraser tool itu kalau di sini kebetulan, jadi kalau kita hapus gini ya, ini sudah terhapus ya. Nah, ukuran dari eraser tool ini bisa kita perbesar segini ya. Nah, jadi kita bisa hapus bagian backgroundnya yang kita nggak mau. Tentu saja kalau kita mau bagian detail, kalau kita mau bagian yang detail kita bisa perkecil. Nah, seperti ini ya. Eraser tool itu modenya ada 3. Kalau kalian mungkin pas defaultnya brush gitu ya, kita bisa ganti dengan pensil. Apa perbedaan brush dengan pensil? Jadi kalau brush itu, misalnya yang ini ya, brush, kita perbesar, maka dia ujung-ujung dari yang dihapus itu terlihat soft ya, terlihat halus ya. Tapi kalau kita menggunakan pensil, ujung-ujungnya terlihat lebih tegas ya. Jadi kalau kalian mau mengedit gambar seperti ini, saya rekomendasikan pakai brush ya. Atau block itu mirip dengan pensil ya. Jadi kalau seperti ini mendingan pakai brush saja ya. Nah, silahkan dicoba. Kalau misalnya kalian nggak sengaja ya sedang mengedit gambar ini, nggak sengaja terus tahu-tahu kalian misalnya, saya udah pakai yang brush ya, misalnya baru asik-asik bekerja, tanpa sengaja kalian terus membuat kesalahan misalnya ya, mata ini kehapus misalnya ya, nggak sadar kita. Nah, kita udah agak jauh ini ya. Nah, tahu-tahu kita lihat, loh matanya kepotong gitu ya. Kita bisa menggunakan Ctrl Z atau Command Z yang artinya perintah untuk undo ya, atau mundur ya, tidak jadi dikerjakan. Kalau saya tekan Ctrl Z, dia akan mundur. Nah, mundur beberapa langkah ke belakang. Jadi kalau misalnya kalian pakai Adobe CC 2019 atau yang 2020, dia undo-nya bisa sampai beberapa kali. Kalau yang CS6 atau CS5 hanya bisa sekali. Nah, untuk kalian yang pakai CS5 atau CS6 masih ada
bantuan yang serupa, yaitu menggunakan history. Ini misalnya saya salah klik di sini ya, terus saya asik bekerja di sini gitu ya. Nah, terus saya baru sadar, kok matanya terhapus ya. Saya bisa menggunakan fitur history. History itu apa? History itu kurang lebih rekam jejak gitulah ya. Rekam jejak saya selama saya mengerjakan proyek ini. Nah, saya bisa mundur ke langkah-langkah terakhir sebelum saya melakukan kesalahan ya. Ini, nah, ini dia. Jadi kita bisa kembali ke langkah sebelum kita membuat kesalahan dan kembali menghapus bagian yang tidak diperlukan. Oke, ini akan saya lanjutkan sampai selesai. Oke, ini sudah jadi. Saya edit background-nya menggunakan eraser tool dan saya klik background-nya. Nah, saya munculkan lagi. Nah, ini terlihat mungkin kurang sempurna karena memang untuk mengedit background dengan sempurna itu ada cara lain ya. Tapi karena saya ingin memperkenalkan fitur-fitur dasarnya dulu, kita menggunakan eraser tool ya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ujungnya sebenarnya paling susah itu pada bagian rambut ya, karena dia ada detailnya ya seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau memperhalus bagian rambut seperti ini, nggak apa-apa, bisa. Tapi kalau yang kayak gini kan agak susah ya. Di daerah ini pasti rambutnya ada yang sebagian hilang ya. Nah, ini kalau kalian kerja menggunakan eraser tool, sebetulnya kalau hanya mengandalkan eraser tool itu bisa bikin frustasi ya. Jadi karena saya tidak ingin kalian frustasi, saya mau perkenalkan fitur yang lain ya.